Selamat pagi, saya De Elizabeth Ginting Suka, mahasiswa dari Universitas Negeri Jambi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dengan dosen pengampu, satu, Bapak Eko Kuntarto, yang kedua, Ibu Silvina Novianti, dan yang ketiga, Bapak Soleh. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi di era abad 21. Konsep dasar dimensi belajar. Konsep dasar dimensi belajar ini mencangkup 3 dimensi. Yang pertama yaitu belajar sebagai sebuah tujuan. Belajar sebagai sebuah tujuan yaitu seseorang belajar hanya karena ingin mencapai tujuannya. Contohnya, tujuannya ingin menjadi orang yang kaya. Yang kedua yaitu belajar sebagai sebuah produk. Belajar sebagai sebuah produk yaitu seseorang belajar hanya untuk mencari produknya saja. Contohnya, seseorang belajar ilmu komputer hanya ingin mendapatkan ijazah saja. Yang ketiga yaitu belajar sebagai alat. Belajar sebagai alat yaitu seseorang belajar hanya sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Contohnya, seseorang belajar ilmu pemerintahan untuk memperoleh kekuasaan. Dan yang terakhir, belajar sebagai proses. Belajar sebagai proses ini yaitu seseorang belajar untuk mendapatkan kemampuan dan keterampilan yang berguna bagi masa depannya. Tujuan pembelajaran berbasis dimensi belajar sebagai proses. Yang pertama yaitu pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Sebagai seorang guru, yang artinya harus mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan menginspirasi. Yang kedua, murid cerdas. Murid cerdas di sini kita harus mampu menciptakan pembelajaran sekreatif mungkin agar siswa dapat lebih mudah memahami pembelajaran. Dan yang ketiga, terbiasa dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik salah satu metode pembelajaran yang dalam prosesnya memuat kaidah keilmuan, yang dalam hal ini sangat berguna bagi kebutuhan SDM abad 21 dan generasi Z. Dimensi belajar sebagai proses. Yang pertama, memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Yang kedua, mengembangkan sikap dan prestasi positif. Yang ketiga, memperluas dan menghasilkan pengetahuan. Yang keempat, mengembangkan sikap produktif. Dan yang terakhir, belajar secara bermakna. Belajar untuk memperoleh dan mengintegrasikan pengetahuan. Belajar sebagai proses interaksi yang tinggi antara pengetahuan yang sudah ada atau given dan pengetahuan baru atau new dalam membangun makna secara personal. Guru harus mampu memiliki kemampuan advance material sehingga dampaknya pembelajaran bisa menarik, menyenangkan, inspiratif, dan memiliki motivasi. Belajar sebagai sarana mengembangkan sikap positif siswa. Di sini memiliki dua faktor yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal dipengaruhi oleh iklim akademi atau belajar. Maksudnya di sini iklim akademi atau belajar yaitu guru tepat waktu dalam belajar. Yang kedua, tugas-tugas yang efektif. Maksudnya di sini yaitu tugas jangan terlalu banyak sehingga anak tidak ada waktu untuk bermain. Yang kedua yaitu faktor internal. Faktor internal yang pertama merasa diterima oleh guru dan teman kelas, dan yang kedua merasa nyaman dengan suasana fisik di kelas. Belajar sebagai sarana memperluas dan menghaluskan pengetahuan. Yang pertama yaitu comparing atau identifikasi dan artikulasi benda-benda yang mirip atau berbeda. Yang kedua yaitu classifying atau memilah atau juga mengklasifikasikan. Maksudnya di sini yaitu pengelompokan jenis-jenis benda ke dalam kategori berdasarkan atribut dasarnya. Yang ketiga yaitu inducing atau menyiapkan mental. Maksudnya di sini yaitu pendugaan prinsip atau generalisasi
yang belum diketahui dari observasi atau analisis. Yang ketiga yaitu abstracting atau identifikasi dan artikulasi tema penting atau pula umum suatu informasi. Yang kelima yaitu constructing support. Maksudnya di sini yaitu memberikan sistem dukungan keberadaan atau bukti untuk suatu pernyataan yang tegas. Misalnya, tidak ada siswa yang tidak naik kelas di SD. Yang keenam yaitu analyzing error. Maksud analyzing error di sini yaitu mengidentifikasi atau artikulasi kesalahan dalam pikiran sendiri maupun orang lain. Dan yang terakhir, analyzing personal. Analyzing personal di sini maksudnya mengidentifikasi atau artikulasi perspektif personal tentang berbagai macam isu. Belajar secara bermakna. Yang pertama, making decision atau apa cara yang paling baik atau mana yang paling cocok. Yang kedua yaitu do investigation, yaitu meneliti tentang apa yang menjadi ciri khas dari atau bagaimana ini terjadi atau apa yang terjadi jika. Bisa juga diartikan dengan meneliti tentang apa yang menjadi ciri khasnya. Yang ketiga, experimental inquiry atau bagaimana saya menjelaskan ini. Yang keempat, problem solving atau bagaimana saya memecahkan masalah ini. Dan yang terakhir yaitu choose invention atau memilih cara. Mengembangkan sikap produk sebagai perwujudan kompetensi abad 21. Yang pertama, critical thinking and learning, berpikir kritis atau orang yang berpikir kritis tidak akan termakan hoaks. Yang kedua, creative thinking atau kreatif, orang-orang yang mampu menciptakan hal-hal yang baru. Self-regulate thinking and learning atau berpikir mandiri, kebiasaan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, mengetahui sumber-sumber yang penting, evaluatif terhadap keefektifan tindakan. Yang keempat, collaboration atau bisa bekerja sama dengan orang lain. Yang kelima, communication atau orang yang bisa berkomunikasi dengan orang lain. Yang terakhir, cultural sensitization atau mengenal budaya. 3 elemen penting pembelajaran modern. Yang pertama yaitu technological pedagogical content knowledge. Yang kedua, kompetensi abad 21. Dan yang ketiga, HOTS atau High Order Thinking Skill. Taksonomi tujuan kognitif menurut Bloom pada tahun 1956. Yang pertama, evaluation atau evaluasi, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, metode dan sebagainya dengan standar. Yang kedua yaitu sintesis, yaitu menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Yang ketiga yaitu analisis atau memecahkan konsep menjadi bagian-bagian dan juga mencari hubungan antar bagian. Yang keempat yaitu application atau penerapan, yaitu menggunakan konsep prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah. Yang kelima yaitu comprehension atau pemahaman, yaitu menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Dan yang terakhir yaitu knowledge atau pengetahuan, yaitu mengingat dan menghafal. Taksonomi kognitif Lorin W. Anderson. Yang pertama yaitu mengingat. Mengingat yaitu mengenali, mengingat informasi dan fakta. Yang kedua, memahami atau mengerti makna informasi dan fakta. Yang ketiga, melakukan atau melaksanakan fakta, hukum, konsep, dan ide. Yang keempat, menganalisis atau menyelidiki fakta, hukum, konsep, dan ide. Dan yang kelima, mengevaluasi atau menentukan nilai informasi dan ide. Dan yang terakhir yaitu membuat atau menyusun bagian-bagian menjadi sesuatu yang baru.
8 domain penerapan track. Yang pertama yaitu menggunakan TIK untuk menilai peserta didik. Yang kedua, menggunakan TIK untuk memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, mengintegrasikan TIK untuk memahami peserta didik. Siswa memvisualisasikan idenya menggunakan CorelDRAW, menggunakan WhatsApp atau email untuk menampung keluhan peserta didik, menyediakan forum konsultasi secara online, dan sebagainya. Keempat, mengintegrasikan TIK dalam rancangan kurikulum termasuk kebijakan. Yang kelima, mengintegrasikan TIK untuk menyajikan data. Yang keenam, mengintegrasikan TIK dalam strategi pembelajaran. Yang ketujuh, menerapkan TIK untuk pengelolaan pembelajaran. Dan yang terakhir, mengintegrasikan TIK dalam konteks mengajar. Sekian penjelasan saya tentang dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di SD kelas tinggi di era abad ke-21. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dan terima kasih.